Halo, saya akan memaparkan materi mengenai adab pergaulan untuk mengetahui bagaimana cara bergaul yang baik dan benar menurut agama Islam. Simak videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Marceliana dengan NIM 2024-03306. Saya dari Prodi Gizi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila di Kota Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai adab pergaulan dalam Islam dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Irfan Hoiri, MPDI. Apa itu adab? Adab secara bahasa artinya adalah kesopanan, tingkah laku yang pantas dan baik, kehalusan budi bahasa, tata usaha, dan kesusahan. Adab melatih diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesucian atau menjadi suci. Adab itu menurutnya ada dua tingkatan. Yang pertama yaitu adab hikmah, yaitu fana dari memandang ibadahnya hanya semata dengan izin dan anugerah Allah. Yang kedua yaitu adab ahli hadrat al-uluhiyah bagi ahli qurb, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Yaitu adab yang mereka lakukan adalah untuk mengikuti adab Rasulullah lahir dan batin. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai adab bergaul dengan teman sebaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama dengan kita. Berikut merupakan cara bergaul dengan teman sebaya yang baik menurut agama Islam. Yang pertama yaitu caranya saling menghormati. Teman sebaya dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan berbeda agama, tradisi, dan kebudayaan dengan perbedaan. Sikap saling menghormati inilah yang harus dimiliki oleh orang yang bergaul. Sikap saling menghormati berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Cara yang kedua yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. Tolong-menolong yang dimaksud adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Oleh karena itu, ketika seorang teman memiliki kegiatan yang membutuhkan pertolongan, maka diusahakan untuk menolongnya. Dari sini, kelak akan timbul keharmonisan dalam berteman. Cara yang ketiga yaitu dengan cinta dan kasih sayang. Cinta berarti perasaan kasih sayang yang besar, sementara kasih sayang terdiri dari dua kata, yaitu kasih dan sayang. Kasih sebenarnya berasal dari rasa belas kasih seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi manusia karena kelemahan dan memang perlu diberi belas kasih. Rasa belas kasih biasanya menjadi awal munculnya rasa sayang. Sementara rasa sayang merupakan perasaan ingin saling menjaga dan membuat bahagia siapapun yang disayangi. Kasih sayang antara teman atau anggota masyarakat yang sangat penting akan melahirkan kekuatan yang sangat besar, akan menciptakan masyarakat yang rukun, solid, dan kompak, dan akan melahirkan kepekaan sosial yang kuat. Bahkan, seseorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki. Cara yang terakhir yaitu dengan saling menasihati. Bergaul dengan teman sebaya terkadang tidak selalu berjalan mulus. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti salah pengertian atau bahkan ada teman yang membatasi diri terhadap kita atau bahkan sering membuat ulah dan masalah. Menghadapi persoalan seperti ini, hendaklah kita harus bijak. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib menasihatinya. Selanjutnya kita bahas mengenai adab bergaul dengan orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, atau para penasihat. Orang tua merupakan orang yang telah bersusah payah menjaga, memelihara, dan mendidik kita. Lantaran itu, tidak patut dan wajib kita menjaga diri, jangan sampai terunjuk satu perangai yang kurang baik atau terlanjur satu perkataan yang kurang manis terhadap ibu dan bapak. Berikut ini merupakan cara bergaul dengan orang tua yang baik menurut agama Islam. Yang pertama yaitu berlaku sopan. Islam sangat menekankan pentingnya bersikap sopan kepada orang tua. Kesopanan ini tercermin dari sikap, perbuatan, dan cara berinteraksi sehari-hari.
Contoh sikap sopan yaitu tidak membentak atau meninggikan suara, menundukkan pandangan dan tubuh saat berbicara, dan mendahulukan orang tua dalam berbagai hal. Cara yang kedua yaitu berkata santun, berarti menggunakan kata-kata yang lembut, tidak menyakitkan hati, dan penuh hormat. Contohnya yaitu menggunakan kata yang baik dan sopan, tidak memotong pembicaraan orang tua, serta mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf dengan tulus. Cara yang ketiga yaitu menolak ajakan buruk dengan halus. Jika orang tua mengajak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, anak tetap wajib menolaknya, namun dengan cara yang lembut dan penuh hormat. Contohnya yaitu menjelaskan alasan penolakan dengan sopan, tidak membentak atau merendahkan orang tua, serta tetap menjaga hubungan baik meski tidak mengikuti ajaran buruk tersebut. Cara yang terakhir yaitu menghormati dengan ikhlas. Menghormati orang tua tidak hanya secara lahiriah, tapi juga harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Penghormatan ini meliputi: yang pertama, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Yang kedua, membantu dan merawat mereka di masa tua. Yang ketiga, tidak merasa berat atau terpaksa dalam berbakti. Selanjutnya mari kita bahas mengenai adab bergaul dengan yang lebih muda. Berikut yaitu cara bergaul dengan teman yang lebih muda yang baik menurut agama Islam. Yang pertama yaitu memberi nasihat yang bijak. Masa muda adalah masa peralihan yang penting dan penuh tantangan, di mana para remaja cenderung mencari kebebasan dan lebih suka berkumpul dengan teman sebaya karena merasa lebih dipahami. Sementara mereka menganggap orang tua kurang mengerti perasaan mereka. Oleh karena itu, nasihat dari orang tua harus disampaikan dengan bijak agar dapat diterima dengan baik. Cara yang kedua yaitu dengan mempererat persaudaraan. Orang yang lebih tua harus mencintai saudaranya yang lebih muda karena Allah akan memandang bahwa dirinya merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang harus membangun suatu tatanan untuk kebahagiaan bersama. Apapun yang dirasakan oleh saudaranya, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan, akan dianggap sebagai kebahagiaan dan kesengsaraan juga. Cara yang ketiga yaitu memberi perhatian dan kasih sayang. Orang yang lebih muda usianya membutuhkan perhatian orang yang lebih tua. Oleh karena itu, hendaknya orang yang lebih tua menampakkan perhatiannya yang lebih besar kepada mereka yang muda. Seorang anak atau pemuda bisa berperilaku nakal karena mau mendapat perhatian orang dewasa. Mereka membutuhkan diri untuk diperhatikan. Di antara caranya adalah dengan mencari informasi latar belakang mengapa mereka berperilaku demikian dan menunjukkan sikap secara langsung berupa kasih sayang dengan bergaul. Yang terakhir yaitu memberi teladan yang baik. Menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku kepada siapa saja yang berusia lebih muda adalah metode pendidikan yang paling baik dan utama. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat terkadang lebih besar daripada pengaruh ucapan. Hal ini disebabkan jiwa manusia itu lebih mudah mengambil teladan dari contoh yang terlihat di hadapannya dan menjadikannya lebih semangat dalam beramal seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan tantangan sebagai peluang hingga ia menjadi pemuda yang bergelar Al-Amin, yaitu terpercaya dari masyarakatnya. Selanjutnya yaitu bagaimana ada bergaul dengan lawan jenis. Berikut merupakan cara bergaul dengan lawan jenis yang baik menurut agama Islam. Cara yang pertama yaitu berteman semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bersahabat, bergaul, dan berkomunikasi dengan lawan jenisnya, maka harus didasarkan pada pandangan hanya karena Allah. Indikatornya adalah senantiasa berusaha untuk melakukan aktivitas dengan saling menjaga kehormatan sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua yaitu dengan menutup aurat. Islam memerintahkan wanita untuk memanjangkan pakaian secara sempurna sehingga menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat. Menutupi bagian tubuh tersebut disebut dengan menutupi aurat. Adapun melihat bagian yang tidak termasuk kepala aurat seperti wajah dan telapak tangan diperbolehkan dengan syarat hal tersebut tidak menimbulkan fitnah dan bukan untuk memuaskan kesenangan. Bila hal tersebut menimbulkan fitnah dan membangkitkan syahwat, maka melihatnya juga dilarang. Cara yang ketiga yaitu dengan menundukkan pandangan. Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Islam juga mengajarkan agar selalu menjaga mata sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat. Memandang wanita yang bukan mahram dengan hawa nafsu sudah dianggap perbuatan maksiat.
Cara yang terakhir yaitu tidak melakukan pembauran atau ikhtilat dengan lawan jenis. Dalam segala hal, Islam selalu melakukan tindakan preventif termasuk dalam masalah perzinaan. Di dalam Islam, hal yang diharamkan bukan hanya perzinaan saja, melainkan hal-hal yang merupakan pengantar perzinaan juga diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengantar perzinaan adalah ikhtilat. Ikhtilat merupakan bercampur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada kain penghalang. Apabila laki-laki sudah berbaur dengan perempuan di suatu tempat, maka masing-masing bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan leluasa. Hal seperti ini diralang karena efek yang ditimbulkan setelah itu menjadi masalahnya. Inilah yang dimaksud dengan tindakan preventif. Islam mengajarkan pentingnya bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain, baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Dengan menghormati hak-hak mereka, Islam mendorong umatnya untuk bekerja sama dan saling membantu dalam kebaikan, mempererat tali persaudaraan, dan menciptakan lingkungan yang positif. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.